Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, udah lama banget ya. Menang, menang, menang. Gimana pertandingan tadi pagi? Menarik banget ya, melawan Como ini bukan kaleng-kaleng ya. Bahkan gue pernah nonton Como menjamu Roma itu, Roma dikalahin 2-0. Dan tadi pagi kita melihat bagaimana asuhannya Fabregas nih luar biasa. Tapi Inter bisa mengalahkan mereka. Itu yang paling penting ya. Artinya Inter benar-benar dewasa. Kita melihat bagaimana minggu lalu Inter membantai Lazio 6-0. Tadi pagi memenangkan melawan Como. Walaupun bagaimana tekanan agresivitasnya pemain-pemain Como begitu mendominasi. Tapi akhirnya Inter di babak kedua sudah mulai mengontrol permainan dan akhirnya kill the game. Ini luar biasa. Gila men ya. Ya, gue juga sampai melihat pas gue lihat kita ada di peringkat 3 di 3 poin beda dengan Atlanta, dengan Napoli 1 poin, tetapi kita masih punya 1 pertandingan lagi. Tapi gue lihat tadi kok di 5 besar nggak ada Milan ya. Milan masih ada di Serie A atau udah pindah ke Serie B? Gue nggak tahu nih ya. Itu intermezzo ya. Ketemu lagi ya dengan gue, dan yang paling penting adalah bagaimana gue terus mendukung Inter walaupun gue udah absen 3 bulan ya membawakan konten gue gitu. Tapi gue kembali, gue akan terus memberikan informasi-informasi serta update-update tentang Inter buat sahabat-sahabat Bob, Bung Bob yang luar biasa. Ya, ini bagaimana sih kita melihat permainan tadi pagi itu. Yang menarik adalah bagaimana Carlos Augusto bisa menyelesaikan umpan dari tendangan pojok dari Hakan. Dan Hakan adalah salah satu ya dari 5 Liga Eropa ya. Sudah mencetak 150 gol dan assist ya. Ini luar biasa. Dan disamaratakan sama kayak si Kevin De Bruyne, macam-macam gitu. Ini prestasi. Dan juga selamat buat Carlos Augusto ya. Gua rasa ya mungkin Carlos Augusto ini dua-dua pertandingan selalu mencetak gol ya. Mungkin karena habis tanam rambut kali ya. Jadi akhirnya dia begitu gacor. Tapi memang luar biasa. Gue melihat Carlos Augusto yang seperti yang gue lihat di Monza. Semakin dia banyak dikasih waktu bermain, dia akan semakin membuktikan diri ya. Tadi malam gue juga live. Apakah sahabat Bob ikut melihat gue? Nah ya, semalam tadi pagi ya. Nah, terus juga bagaimana gol kedua ini yang luar biasa ya. Thuram ya, Thuram bahkan dia selalu bercanda. Saya yang mengurus sendiri kata dia dengan mencetak gol semalam. Tapi ini luar biasa ya, gol yang dahsyat seperti Barella kemarin golnya ke gawangnya si Lazio, ini luar biasa banget. Jadi menurut gua nih pemain-pemain Inter satu hal ya. Mereka rendah hati, bagaimana Inzaghi menyatukan mereka, karakter mereka, dan ini benar-benar itulah makanya kerendahan hati yang membuat Inter bisa sampai sejauh ini. Dan bagaimana kekompakan mereka, kekeluargaan mereka, itu benar-benar dirasain. Ini gue sampai merinding ya. Jadi kita beruntung banget sebagai fans Nerazzurri, ini luar biasa gitu loh. Jadi kita berharap semoga aja Inter nanti, apalagi nih di malam minggu kita akan dijamu oleh Cagliari, terus lagi belum lagi nanti super Piala Italia. Oh ya, di Riyadh kan. Nah, itu gitu loh. Nah, terus nih yang dibilang apalagi dengan krisisnya kemarin back ya, Bastoni akhirnya ditaruh di tengah ya, seperti yang dia lakonin di timnas Italia. Tapi dia bilang, pertanda hebat, kalahkan Como dengan krisis cedera. Ya inilah hebatnya Inzaghi gitu loh. Bahkan kita berharap semalam bagaimana Palacios juga bisa bermain, tapi ya kita melihat benar-benar luar biasa. Barella yang dipikir kita nggak sembuh cedera, ternyata bermain bagus. Jadi semua pemain-pemain Inter bermain bagus ya guys ya. Sommer, semualah ya dapat pujian. Kalau buat gua ya, nggak tahu sahabat Bob lihat. Yang jelas gua melihat positifnya bahwa Inter sekarang tuh benar-benar kuat karena mereka kompak dan mereka satu keluarga. Itu yang paling penting. Nah, itu yang dibilang Bastoni. Banyak pemain yang absen. Kami memberikan tanda yang bagus. Como adalah tim yang terorganisasi, tapi saya mulai memainkan beberapa pertandingan tentang bermain di posisi back tengah, yaitu seperti yang dia lakonin di timnas Italia ya. Dan Bastoni luar biasa ya, bermain di back tengah juga oke. Ini luar biasa. Jadi kita berharap semoga Inter terus mendominasi ini, dan benar-benar semalam GPS Man, Google Man, ini luar biasa. Kalau Bastoni gue kasih namanya si Laserman ya. Bagaimana umpan-umpan dia. Kita lihat ya bagaimana gol-gol Inter, umpan-umpan si Laserman ini luar biasa. Jadi ya kita memang happy lah ya kalau kita sebagai
istilahnya sebagai fansnya Inter gitu loh. Nah ini yang dibilang, dan ini adalah salah yang menjadi man of the match kita semalam adalah Carlos Augusto yang bisa bermain di posisi manapun, central back lah, di posisi kiri lah, di posisi kanan. Ini luar biasa, ini pemain serba bisa ya. Kita benar-benar beruntung ya mendapatkan pemain-pemain bagus, pemain-pemain muda. Ini luar biasa. Selamat Natal keluarga Inter, dan selalu dia mendedikasikan kemenangan Inter selama ini Inter menjalankan ini adalah untuk para fans, kata dia. Ini benar-benar luar biasa, dan dia bilang Bisek adalah seperti keluarga dia sendiri, sama pemain-pemain yang lain juga gitu. Kayak dia dekat banget nih sama si Bisek ya. Dan kita berharap semoga aja dia terus menunjukkan kualitasnya dan memberikan kontribusi buat Inter. Ini yang dibilang oleh Simone Inzaghi ya. Pelatih Inter Milan tegaskan bintang Itali, maksud dia adalah Fratesi, punya masa depan panjang di Inter, meski sering kurang bermain ya, dan dukung kapten mengalami kekeringan gol ya. Kasihan banget dengan Toro ya. Toro belum mencetak gol udah 8 pertandingan ya di Serie A, dan ini memang tapi dia kalau gua lihat ya, dia rajin bantu serangan, dia rajin ke bawah. Dan menurut gua tuh udah poin ya. Tapi memang seorang striker kan wajib mencetak gol. Nah, itu permasalahannya. Tapi ya si Inzaghi memberikan memberikan penguatan buat dia ya. Apakah Pratesi punya masa depan di Inter, katanya? Tentu saja. Seperti banyak tim lainnya ada banyak persaingan. Nah, ini persaingan. Pratesi kemarin waktu lawan Udinese juga bermain full gitu. Jadi ini memang pintar-pintar. Taremi cuma main 6 menit, Pratesi bermain 6 menit. Jadi memang pintar-pintar lah meramu, karena memang pertandingan banyak guys, apalagi nanti Piala Dunia antar klub ini akan menguras tenaga para pemain. Jadi benar-benar ya, akhirnya Zelensky bisa main, Pratesi bisa bermain, jadi ini enak gitu loh. Jadi pemain-pemain inti pun bisa bisa beristirahat gitu loh. Jadi memang ini dia bilang. Terus dia juga memuji Como yang benar-benar terorganisir dan benar-benar menyulitkan. Tetapi kami tahu siapa yang kami hadapi, dan akhirnya kami bisa menang dengan bagaimana mengontrol di babak kedua. Di babak pertama kami tidak bermain seperti tim, tapi di babak kedua kami mengontrol dan akhirnya memenangkan pertandingan ya. Itu yang dia bilang. Jadi Taremi, Arna Taufik itu juga masih punya kesempatan, Korea kata dia ya. Ya kalau Thuram ya dia bekerja dengan baik dan dia menunjukkan di lapangan ya. Khususnya dengan piala antar dunia, kami memiliki banyak pertandingan. Kami melakukan pergantian pemain, tetapi kami memiliki beberapa masalah di lini pertahanan, yaitu ya Acerbi juga belum tahu kapan baliknya, Benjamin Pavard. Tapi gini ya guys ya, kalau Benji pun udah sehat, kemungkinan dia tetap Bisek yang akan bermain. Ini Bisek ini gila ya, banyak sekali diincar oleh pemain klub-klub Inggris, bahkan 30 sampai 40 juta. Tapi Inter makanya sudah memperpanjang kontrak dia kemarin, jadi aman ya guys ya. Nah, jadi Stefan De Vrij juga bermain bagus ya. Semua pemain-pemain Inter bermain bagus. Jadi memang kita berharap semoga aja ya. Nah, ini yang dibilang Buchanan ya. Dia merasa baik-baik saja ya. Dia habis cedera panjang, tapi setelah pertandingan lawan Como dia diwawancara, saya udah baik-baik aja dan saya udah merasa menjadi diri saya sendiri ya. Gua nggak bingung ya. Dia ditaruh di kiri, sementara di kanan posisi aslinya dia. Walaupun dia bisa bermain di kiri ya. Tapi di kanan tuh memang ada persaingannya lebih ketat ya. Ada si Dumfries, ada Darmian, tapi dia diberi kesempatan pun udah oke. Dan dia juga udah berkontribusi banyak, dan dia udah mencetak gol juga di Inter, dan semoga aja dia bisa memberikan kontribusi buat Inter. Apalagi di Liga Champions juga akan bermain. Jadi kita tunggu aja gebrakan-gebrakan pemain-pemain Inter ya guys ya. Nah, ini yang menarik adalah Presiden Inter EP Marotta menanggapi pemilik si si AC Milan, Cardinale ya. Ternyata gini ya, kalau kita ya ternyata bukan hanya fansnya, bukan hanya pemain Milan aja yang banyak cinkune. Ternyata presidennya pun juga gitu. Bahwa ya setelah memenangkan Serie A Inter bangkrut, ya mereka salah. Sementara ya masalahnya adalah itu Suning, itu yang ditanggapi oleh siapa ini kalau si Opa Marotta bilang ini nggak pantas dia ngomong kayak gitu loh. Nah, jadi dikecam ya, dia tidak menghormati prestis klub Inter gitu, itu benar ya. Jadi ya memang presidennya juga ya, buktinya sekarang ya gua bilang tadi AC Milan apakah ada di Serie A, di Serie B gua nggak tahu ya, karena di Serie A gua nggak ngeliat ya, di 5 besar nggak ada, berarti dia memang nggak ada di musim ini, nggak ada di Serie A ya. Nah itu gitu. Ya makanya terus yang kedua Opa Marotta juga bahas bahwa
kemungkinan di Januari Inter tidak akan menambah pemain karena semua ada compete ya, mungkin nggak tahu lah apakah memang Acerbi akan sembuh atau tidak ya, ini permasalahannya. Jadi kita tunggu aja bagaimana kelanjutan Inter di bursa transfer yang sebentar lagi. Dan ini adalah kado Natal buat pemain-pemain Inter yang merayakan Natal ya, buat klubnya juga ini luar biasa ya. Dan wasit dikecam atas banyaknya kesalahan di laga Inter lawan Como ya. Ini si Gula ini ya benar-benar greget ya. Harusnya itu waktu si Toro itu harusnya dapat apa namanya kartu merah karena dia udah paling terakhir ya, ditarik bajunya sama si pemain belakang. Terus juga ada pelanggaran-pelanggaran yang si Nico Pas yang menyentuh bola di tangan. Terus juga ada pelanggaran bisek terhadap pemainnya, itu menjadi sebenarnya itu gitu loh. Jadi ya makanya wasit itu juga tidak luput dari kesalahan, tapi yang semalam itu gue lihat parah tuh wasit ya. Jadi kita harap semoga aja ke depan Inter terus berjaya. Nah, semalam kita melihat Nico Pas dan Inter makin kesengsem. Kita aja ngelihat gila ya. Kalau Nico Pas ini ke Inter nih luar biasa. Ini dibeli sama Como, 50%-nya diambil oleh Real Madrid, hanya 6 juta. Tapi kalau misalnya mau ditebus Real Madrid musim depan, dia akan diambil 9 juta. Nah, ini permasalahannya, nanti Inter akan ambil, tapi Inter akan coba menawarkan Pio Esposito yang lagi gacor-gacornya di Spezia ya. Di klub di bawah asuhannya siapa, kakaknya Inzaghi ya. Nah, itu Filippo Inzaghi ya. Dan semalam dia juga mencetak gol, ini luar biasa ya. Nah, ini bakal ditukar. Kita lihat aja nanti ya, apakah benar-benar ditukar atau enggak. Kalau enggak itu oke ya kalau ditukar ya. Kita tunggu aja guys, bagaimana perkembangan Inter ini ke depan. Yang jelas gue akan kembali hadir buat teman-teman, buat sahabat Bob yang selalu mensupport gue ya. Kemarin gue seperti biasalah, kita pasti ada salah satu priority dalam hidup kita. Nah, ini sekarang gue udah menyempatkan diri dan memang benar-benar gue terima kasih buat atas dukungannya dari sahabat Bob. Semoga terus ya Inter kita selalu berjaya dan selalu menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.